Anda juga lihat di luar gedung dimaknai MK, dalam putusan MK nomor 90 permohonan pengujian material terkait syarat usia minimal bagi calon presiden dan calon wakil presiden. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya dan salam kebajikan. Selamat sore teman-teman sekalian, para juris formasi yang sedang menonton di rumah. Hari ini kita akan menanyakan kepada beberapa juris formasi mengenai bagaimana sih pendapatnya terkait dengan putusan dari Mahkamah Konstitusi nomor 90 tahun 2023 terkait dengan batas usia, syarat minimum batas usia capres dan cawapres yang ingin menjadi presiden dan wakil presiden. Mungkin langsung saja kita mencari beberapa juris tersebut. Let's go. Bang, ya bang, namanya siapa bang? Nama saya Arda. Arda. Oke, Bang Arda selaku mahasiswa Fakultas Hukum, ya, dan juris formasi. Jadi ini bang, kan belakangan ini kita tahu lah terdapat putusan Mahkamah Konstitusi mengenai syarat minimum batasan minimum umur itulah yang kemarin putusan nomor 90 tahun 2023. Nah, menurut Bang Arda tuh putusan ini gimana sih? Kalau menurut Bang Arda? Oke, jadi ada beberapa poin sih. Yang pertama tentunya secara sosiologis atau dampaknya bagi muda ini bagus ya, untuk memberikan kesempatan kepada generasi muda untuk berkarya di pemerintahan dan kesempatan juga untuk memimpin pemerintahan. Karena kan anak muda ini juga punya pikiran-pikiran yang kritis, ide-ide yang inovatif. Tapi menurut saya dalam kasus putusan ini memang aroma politik atau kepentingan salah satu capres dan cawapres ini memang kental sekali, sehingga di sini memang juga ada tidak kemunduran demokrasi di sini karena proses-proses yang dilakukan itu juga tercium aroma-aroma kepentingan usaha politik. Terbukti juga dengan ditetapkannya ketua MK melanggar kode etik yang berat. Jadi kalau katanya salah satu dosen saya, Pak Dr. Widodo, dia mengatakan bahwa sebenarnya putusan ini bisa dibatalkan. Bukan dibatalkan, tapi ini tidak layak karena ada salah satu hukum yang busuk itu tidak layak dipertahankan. Ya, sebenarnya secara momentum juga kurang tepat itu, dan alasan-alasannya cenderung politis gitu. Tapi untuk dampak kedepannya ini mungkin saya kira baik gitu, memberikan kesempatan kepada anak muda untuk memimpin, bukan hanya satu dua orang yang diuntungkan dari putusan ini. Tapi yang itu yang saya sesalkan, bagaimana prosesnya ini memang terbukti ada kepentingan atau kurang kepentingan antara hakim MK dengan salah satu capres dan cawapres. Saya kira itu intinya. Satu pertanyaan lagi mungkin nih Bang ya. Berarti apabila dalam putusan MK ini tidak dikaitkan dengan kepentingan yang politis, ya, berarti Bang Arda sangat menyetujui hasilnya? Sangat setuju, karena tapi ada batasnya juga, di mana yang boleh mencalonkan capres itu adalah minimal dia pernah menjadi gubernur, tidak wali kota ataupun setingkat kabupaten. Jadi itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Terima kasih banyak Bang Arda sudah bersedia untuk diwawancara. Mungkin bisa say hi dulu ke kamera. Dan mungkin kita akan mencari juris lainnya untuk kita tanyakan pendapatnya mengenai putusan itu sendiri. Let's go, kita cari lagi. Oke. Ya, boleh. Perkenalkan, nama saya Yadi selaku juris formasi. Kalau abangnya Zen selaku juris formasi. Izin Bang, jadi saya ingin menanyakan beberapa pertanyaan terkait dengan putusan dari Mahkamah Konstitusi nomor 90 tahun 2023 mengenai batas minimum usia pencalonan capres dan cawapres. Kalau menurut abang sendiri nih, keluarnya putusan MK yang kemarin yang penuh kontroversial dan katanya dibumbui dengan aroma-aroma politik, menurut Bang Zain itu gimana sih? Ya, ini sangat tidak layak sekali ya, karena ini mesti melanggar peraturan itu, karena MK itu sebenarnya dia hanya pantas untuk memutuskan sengketa
untuk keputusan tentang waktu saja atau jangka waktu saja, tidak untuk menambah syarat-syarat baru, yaitu syarat untuk pernah menjadi kepala daerah gitu. Ketentuan itu ini juga terkandung sangat kental sekali kepentingan yang sebagaimana kita tahu itu ternyata ketua MK itu tidak kita sebut nama, ternyata merupakan keponakan paman dari Gibran sendiri. Jadi ini sangat kental sekali kepentingan di dalam PN. Tapi apabila kita mengenyampingkan nih terkait dengan akrobatik politik, kepentingan tadi, secara pendapat pribadi dari Bang Zen, setuju nggak sih sama putusan ini kalau dijauhkan atau dihilangkan unsur politisnya? Untuk saya sendiri, saya sangat setuju sekali karena putusan ini itu memberikan kesempatan yang cukup tinggi untuk kaum muda, karena kaum muda itu terbukti sangat memiliki banyak sekali kreativitas tersendiri dan inovatif yang mereka bisa bawa untuk negara ini. Sejatinya pun dalam anak hukum itu penyebab dari kenapa putusan ini dibatasi hanya untuk usia 40 tahun gitu ya. Itu dikarenakan memang adanya kewibawaan dalam usia tersebut dan juga pengalaman seperti itu. Dan dalam syarat itu ditambahkan pengalamannya itu pernah menjadi kepala daerah. Saya rasa ini sudah tercukupi ya, sudah terpenuhi seperti itu. Harusnya ya cukup bagus. Mungkin untuk terkait dengan pertanyaannya sekian saja ya Pak, karena tadi sudah menanyakan kepada beberapa jenis lain, dan terima kasih karena sudah bersedia untuk diwawancara. Sama-sama. Ya, setelah kita mendengar closing statement dari Bang Yudi tadi, kita akan memasuki ataupun mendengarkan pesan dan kesan dari Ketua Umum kita, yaitu Bang Hairi. Mungkin Bang Hairi bisa memberikan pesan dan kesannya secara langsung. Terima kasih Dandi, anggota Menfo yang sangat good job. Jadi menurut saya sendiri pribadi dan sebagai Ketua Umum, LPOV merupakan salah satu wadah yang sangat bagus, merupakan program kerja dari Menfo itu sendiri untuk mewadahi atau menjaring teman-teman ataupun mahasiswa ataupun masyarakat di umum mengenai pendapat ataupun argumentasinya terkait isu-isu yang berkembang di masyarakat, sehingga kita bisa langsung mendapatkan sampel ataupun data sekunder dari masyarakat, sehingga kita bisa mengetahui apa pendapat ataupun yang masyarakat rasakan terkait isu yang berkembang di masyarakat akhir-akhir ini. Sehingga bagi saya sangat mendukung keberlanjutan LPOV ke depannya untuk program kerja tetap Menfo tahun-tahun selanjutnya. Dikarenakan ini juga merupakan dampak bagi kita pengabdian ke masyarakat itu sendiri. Kita bisa mengetahui apa yang sebenarnya diinginkan oleh masyarakat itu apa yang mereka rasakan. Dikarenakan lewat LPOV ini sendiri, teman-teman langsung mencari orang-orang di sekitar tanpa mempersiapkannya lebih awal, sehingga dia lebih natural dan sangat terjadi secara langsung, tidak ada di setting-setting. Sehingga saya sangat berharap semoga LPOV kedepannya lebih bagus lagi dan lebih maju lagi, mengimprovisasi konsep dengan inovasi-inovasi baru, sehingga LPOV mampu menjadi tontonan masyarakat, khususnya mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Mataram, terhadap isu-isu yang berkembang di masyarakat. Mungkin itu saja. Oke, mungkin ini Tom, kita akan memberikan salam sebagai penutup kepada para juris muda ataupun masyarakat halayak umum yang sedang menonton di rumah. Formasi, salam konstitusi. Ya, dan itulah wawancara kita terhadap para juris formasi terkait dengan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 90 tahun 2023. Kemudian selanjutnya kita akan mendengarkan closing statement dari saudara kita, Bang Yudi. Oke, baik, terima kasih kepada Dandi yang sudah mewadahi forum ini, mewadahi LPOV ini, supaya kita bisa sama-sama belajar mengenai bagaimana putusan MK seharusnya itu diterapkan, terlepas daripada apapun, daripada opini-opini teman-teman semua tadi, yaitu terkait dengan pro terhadap putusan MK itu diterapkan ataupun kontra terhadap putusan MK itu diterapkan. Yang terpenting adalah bagaimana kita mengawal sama-sama yang menjadi kewenangan daripada Mahkamah Konstitusi tersebut sebagai the guardian of constitution, pengawal konstitusi, dan peran kita sebagai mahasiswa, terkhususnya di dalam forum mahasiswa pengkaji konstitusi, yaitu untuk bagaimana kita mengkaji, bagaimana kita belajar, dan bagaimana kita terus mendalami terkait dengan kewenangan hukum tata negara tersebut.
Nah, bagaimana caranya? Yaitu tentunya dengan terus belajar mengenai pemahaman konstitusi, terus belajar mengenai persoalan-persoalan yang menjadi isu hukum yang harus kita kaji bersama-sama. Nah, maka dari itu teman-teman semua kita bisa representasikan pembelajaran tersebut melalui debat, melalui riset, melalui karya tulis ilmiah yang tentunya nantinya akan dibaca, yang akan dipelajari oleh teman-teman semua di luar sana. Terima kasih kepada teman-teman semua yang sudah bisa untuk menonton video ini, dan terima kasih kepada teman-teman semua di luar sana. Dan tentunya kita sebagai Forum Mahasiswa Pengkaji Konstitusi akan terus belajar mengenai isu-isu persoalan hukum saat ini, dan jangan pernah untuk terus belajar, dan jangan pernah untuk terus jenuh dalam mendalami isu-isu dan persoalan ketatanegaraan. Terima kasih. Terima kasih closing statementnya dari Bang Yudi. Oke, Thank you ya thank you. untuk closing statement. Mungkin ada pun salam yang akan kita berikan sebagai salam terakhir ialah formasi salam konstitusi. Audio Jungle.